Halo Citra, selamat pagi. Halo Bu Yeni, selamat pagi. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Kabar saya sehat Bu. Terlihat sekali ya dari wajah Bu Citra sangat berseri-seri. Oh iya Bu Citra, hari ini Ibu melakukan coaching ya? Ya Bu, hari ini saya melakukan proses coaching. Nah, Bu Citra sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang ingin saya bicarakan dulu sama Ibu. Apakah Ibu bersedia? Ya Bu, saya bersedia. Bu Citra, nanti ketika proses coaching berlangsung, antara coach dan coaching itu akan sangat ya. Apakah kegiatan coaching yang dilakukan itu sudah sesuai dengan algoritma atau belum? Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menawan kepada coaching sesuai dengan kata kunci yang dibacakan oleh coaching nanti ya Bu. Terus nanti saya juga akan mendengarkan respon dari coaching dengan pertanyaan yang nanti akan Ibu Citra sampaikan. Serta jangan lupa Ibu harus menyelesaikan dengan prinsip coaching ya Bu. Di antaranya ada pembukaan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Sebelum proses observasi, ada sedikit yang saya tanyakan kepada Bu Citra. Ya, pertama, kompetensi apa yang ingin Bu Citra kembangkan? Terus mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke, jadi Bu Citra ingin mengembangkan 3 kompetensi tersebut ya. Nah, di antara ketiganya, mana kira-kira yang akan lebih Ibu kembangkan? Saya ingin mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik, jadi ada 2 hal yang akan Ibu kembangkan ya, secara spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu Citra. Nah, kira-kira ini pencapaiannya apa? Menurut saya, indikator ketercapaian dari proses coaching kali ini, saya mengharapkan coaching itu menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi. Luar biasa sekali ya Bu Citra. Baik Bu Citra, silakan melakukan proses coaching. Nanti setelah melakukan proses coaching, saya harapkan Ibu Citra menghubungi saya kembali. Ya Bu Citra. Itu saya bersedia. Ya, semangat Bu Citra, semoga lancar. Selamat siang Pak Arif. Selamat siang Bu. Ada yang ingin saya bicarakan siang ini kepada waktu. Ya boleh Pak Arif, kebetulan saya lagi kosong juga. Ya silakan duduk. Terima kasih Bu. Kira-kira mau bahas apa Pak Arif? Ini penting sekali nih. Bu, saya mau curhat sedikit sebetulnya. Silakan Pak Arif mau curhat apa? Gini Bu, minggu ini saya harus menjalankan tugas yang dimana tugasnya juga adalah tugas pokok dan tugas tambahan saya secara bersamaan. Saya diminta untuk menghadiri rapat kantor di kabupaten. Selain itu, saya juga harus mendampingi siswa kelas 2, di mana saya juga diberikan tugas tambahan sebagai wali kelas 2 karena sebagai guru di sekolah saya, dan juga tugas pokok saya sebagai guru di TK, di mana harus belajar kelas 6 itu datangnya secara bersamaan. Sehingga bagaimana ya? Sehingga tidak bisa fokus dalam menjalankannya. Jadi Pak Arif merasa terbebani dengan tugas-tugas yang datang secara bersamaan ya Pak Arif. Sehingga Pak Arif tidak fokus dan tidak tahu bagaimana menjalannya. Betul begitu Pak? Iya, Cik. Baik Pak, karena ini percakapannya singkat, apa yang ingin Pak Arif harapkan dari percakapan kita kali ini? Saya hanya ingin mendapatkan solusi dari masalah kita. Menurut Pak Arif, apa yang bisa dikatakan fokus dalam menyelesaikan tugas untuk pekerjaan itu
di mana kita dalam menjalankan sesuatu itu tidak terganggu oleh hal-hal lain yang di luar dari apa yang kita kerjakan. Selain ada kan jadi kata lain yang menandakan Pak Ari itu bisa fokus. Saya dapat mengerjakan tugas tersebut tanpa adanya tekanan atau tuntutan dari lupus. Jadi Pak Ari tidak pemerintah lain dan tanpa ada kiriman atau tekanan yang dapat membuat Pak Ari fokus dalam tugas diri Pak. Kira-kira apa yang menyebabkan Pak Ari masuk ke tugas dan menjadi tidak fokus dalam Di mana saya harus menjalankan tugas pokok dan tugas tambahan saya yang jadwalnya datang secara bersamaan. Jadi kadang hal tersebut membuat saya kehilangan fokus. Dimana bagaimana saya harus mampu menjalankan semua peran tersebut dengan sama baiknya di waktu yang sama. selain itu. Nah, Selain itu, mungkin ada sebab lain yang mungkin saya kurang istirahat. Bapak kurang istirahat ya. Sekarang saya mau tahu kira-kira apa yang ada di benak Bapak mengenai rencana yang tepat dapat memperoleh Pak Ari itu menjadi fokus dalam menghadapi tugas-tugas yang datang secara bersamaan. Mungkin saya akan membuat catatan-catatan untuk menjadikan mana yang menjadi skala prioritas dalam saya menjalankan tugas mana yang diusulkan. Pak, ada lagi mungkin rencana lain yang Bapak rencanakan? Mungkin saya perlu menenangkan diri dengan istirahat yang cukup ya kali. Itu memang sangat perlu ya Pak. Saya setuju ya dengan pendapat Bapak. Jadi dapat saya tangkap ada dua yang tadi ya. Jadi kita mencatat tugas-tugas yang mana yang lebih prioritas dan juga perlu menenangkan diri. Mungkin ada lagi yang Bapak bisa lakukan? Saya rasa sudah seperti itu. Di antara kedua rencana yang Bapak rencanakan tersebut, menurut Bapak rencana mana yang urgent Bapak lakukan dari waktu dekat? Sepertinya saya akan membuat catatan mengenai tugas-tugas mana saja yang menjadi prioritas saya untuk saya lakukan. Mantap ya Pak, kalau boleh tahu, apa kira-kira Bapak akan melakukan hal tersebut? Saya akan melakukannya mulai malam ini. Jadi, Luar biasa semangatnya Pak Ari ini. Nah, Pak Ari, saya ingin bertanya, siapa yang kira-kira bisa membantu Bapak untuk mempermudah proses tindakan yang akan Bapak lakukan tersebut? Ada yang bisa membantu Bapak? di sekolah kebetulan dengan permasalahan ini saya membutuhkan bantuan dari ibu bimbing yang ada di sekolah dan akan saya mintakan bantuan untuk mendampingi siswa kelas 2 sekaligus saya akan memberikan tugas ke dia untuk mendampingi siswa kelas 2 dalam mengerjakan tugas tersebut. Selain itu ada Pak Edi, wali kelas 6. Beliau juga saya akan minta bantuan untuk mendampingi siswa kelas 6 sekaligus saya titipkan tugas kelas 6 pada pelajaran PJOK. Karena kebetulan untuk kelas 2 dan PJOK di kelas 6 itu belum bersamaan. Jadi dengan bantuan dari beliau, saya dapat menjalankan tugas saya untuk ikut rapat operator sekolah di kabupaten dengan tenang tanpa ada beban yang harus saya lakukan di sekolah. Luar biasa sekali ya, saya mau tahu minggu depan gimana progresnya, bagaimana hasilnya. Siap. Mungkin, nah sekarang saya bertanya lagi ya, apa yang bisa Bapak simpulkan dari obrolan kita hari ini? Dari obrolan kita ini saya dapat optimisme lalu dimana jika ada tugas pokok, tugas tambahan yang datang jadwalnya secara bersamaan, saya optimis akan mampu menyelesaikannya dengan saya melakukan diskusi bersama ibu. Dari hasil diskusi ini saya jadi dapat melakukan tindakan-tindakan apa yang harus saya lakukan dengan membuat catatan-catatan skala prioritas dalam melaksanakan tugas tersebut. Mantap sekali Pak Ari, semoga lancar dan berhasil rencana yang akan dilakukan. Sepertinya obrolan kita sudah cukup lama ya Pak. Kita sudahi saja yuk. Terima kasih sudah mau berbagi dengan saya.
udah mau menemani saya berbicara di sini. Halo Bu Citra, bagaimana tadi hasil proses coachingnya Bu? Apakah lancar ataukah menemukan kendala? Iya Bu Yeni, tadi proses coaching yang saya lakukan juga sudah berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana yang saya harapkan. Saya sangat senang sekali. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi ya Bu Citra, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Citra. Apakah Ibu Citra bersedia? Baik Bu, saya bersedia. Bu Citra, apa saja nih yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator yang Ibu inginkan? Jadi tadi selama proses coaching itu saya sudah melakukannya dengan alur tirta, yaitu saya menanyakan tujuan dari coaching tersebut, terus mengidentifikasi, terus menanyakan rencana aksi dari si coaching dan juga tanggung jawab dari si coaching tersebut. Kemudian saya juga menggali dari kompetensi coaching untuk menemukan solusi ke depannya yang dia hadapi. Baik, jadi Bu Citra sudah berhasil ya melakukan coaching sesuai dengan alur cerita ya Bu Citra. Nah, sesuai dengan yang saya amati, juga ada beberapa catatan Bu Citra tadi sudah berhasil menyampaikan coaching sesuai alur cerita, yaitu menanyakan tujuan kepada coaching, identifikasi masalah yang dialami oleh coaching, lalu Bu Citra sudah mengarahkan coaching untuk menentukan rencana aksi atau tindakan apa pada diri coaching agar rencana aksi itu bisa dilaksanakan. Lalu yang terakhir Bu Citra sudah bisa memancing coaching untuk melaksanakan tanggung jawab. Selain itu, yang masalah atau present kehadiran penuh yang mendengarkan kendala yang dihadapi oleh coaching. Kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif dan tentunya Bu Citra tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Nah, Bu Citra ini sangat mantap deh pada proses coaching hari ini. Semoga kegiatan coaching selanjutnya berjalan dengan lancar ya Bu Citra. Baik, terima kasih Bu Yeni. Nah, Bu Citra, untuk selanjutnya nih Bu Citra, kompetensi apa yang ingin lebih Ibu tingkatkan kembali Bu Citra? Mungkin saya ingin mengembangkan pemahaman saya tentang terhadap alur tirta untuk melakukan coaching agar dalam proses coaching berikutnya itu menjadi lebih baik dari yang sekarang. Sungguh luar biasa ya Ibu Citra ini. Jadi Ibu akan mendalami pemahaman mengenai alur tirta agar lebih baik ke depannya gitu. Terus Bu Citra, saya ucapkan terima kasih karena sudah bersedia mengikuti sesi tanya jawab pada hari ini Bu Citra, dan sudah mau melakukan observasi coaching melalui alur tirta. Semoga di kesempatan berikutnya kita bisa berdiskusi lebih lama lagi ya Bu Citra. Baik, siap Bu Yeni. Saya juga mengucapkan terima kasih atas arahan yang diberikan dan mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berdiskusi lagi. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Citra. Sukses Bapak. Sukses dulu. Apa kabar Pak Ari hari ini? Baik sekali. Sudah siapkah untuk melaksanakan praktek coaching pada pagi hari ini? Siap tidak siap ya tentunya harus siap ya Bu. Betul sekali. Di sini kan Pak Ari akan sebagai coach menjadi coaching. Pak Ari, sebelum melaksanakan proses coaching pada pagi hari ini, ada sedikit yang ingin saya tanyakan dengan Pak Ari, apakah boleh? Ya silakan Bu. Jadi nanti pada saat proses coaching antara coach dan coaching, jadi akan saya amati yang akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Jadi di antaranya yang pertama adalah proses coaching yang sudah sesuai dengan alur tirta, apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian yang kedua, apakah Pak Ari sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci dari proses mendengarkan dengan baik. Kemudian saya juga akan mendengarkan respon dari coach, apakah jawaban dari coach itu sesuai dengan pertanyaan Pak Ari ajukan nantinya.
Pak Ari juga jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching yang diantaranya itu pertama kemitraan, yang kedua itu proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Jadi seperti itu rubrik penilaiannya Pak Ari. Siap Bu. Nah, sebelum observasi kita mulai dari beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Ari. Oke Bu. Nah, yang pertama, kompetensi apa yang ingin Pak Ari kembangkan selama proses coaching hari ini? Baik. Jadi dalam proses coaching kali ini ada 3 kompetensi inti coaching yang ingin saya kembangkan, yaitu yang pertama adalah present, kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang terakhir bagaimana saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot untuk coaching. Baik, luar biasa sekali tanggapan dari Pak Ari. Berarti ada 3 kompetensi coaching yang akan Pak Ari kembangkan di sini ya. Nah, yang pertama itu adalah kehadiran penuh atau present. Terus yang kedua itu mendengarkan aktif. Dan yang ketiga itu adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi coaching itu, kira-kira yang mana yang akan Pak Ari kembangkan dalam observasi dalam proses coaching pada pagi hari ini? Kalau saya yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching ini secara spesifik itu kompetensinya ada 2 Bu. Yang pertama itu mendengarkan aktif, bagaimana saya akan berusaha mendengarkan aktif terhadap apa yang menjadi kata-kata kunci atau jawaban-jawaban dari kunci. Dan yang kedua, bagaimana dari mendengarkan aktif tersebut saya mampu untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga nanti kunci dapat menyelesaikan masalahnya dengan menemukan solusinya. Jadi ada 2 kompetensi secara spesifik sekiranya yang ingin Pak Ari kembangkan dalam proses coaching pada pagi hari ini. Nah, Pak Ari, kira-kira indikator ketercapaian yang ingin Pak. Nah, jadi ada 2 kompetensi yang secara spesifik sekiranya ingin Pak Ari kembangkan dalam proses coaching hari ini. Nah, kira-kira apa indikator ketercapaian dari proses coaching hari ini, Pak Ari? Baik. Jadi dari sesuai dengan keinginan dari kunci dalam proses coaching ini itu coach ingin menggali potensi yang dimiliki oleh coach, sehingga nanti apa permasalahan yang dimiliki oleh coach tersebut, si coach tersebut dapat menyelesaikannya sendiri dengan mencari solusi atas permasalahan tersebut melalui hasil coaching kali ini, sehingga nantinya dalam permasalahan itu si coach ini dapat dengan mudah menyelesaikannya untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut. Mungkin itu intinya. Wah, luar biasa Pak Ari ya. Jadi Pak Ari ingin menggali potensi yang ada pada diri coaching untuk dia menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Baik Pak Ari, apakah sudah siap untuk pelaksanaan coaching hari ini? Harus siap Cita. Jadi kalau sudah siap, silakan dilakukan praktek coachingnya ya. Siap. Selamat pagi Pak Ari dan Bu Grace, apa kabarnya hari ini? Selamat pagi Bu. Baik Bu. Baik ya, syukur semuanya dalam keadaan baik ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan praktek coaching. Tapi sebelum itu mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Yesus sendiri, Tuhan Yang Maha Esa, agar kegiatan pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dengan mengaturkan pengajari umat Om Swastiastu. Jadi dalam praktek coaching pada pagi hari ini, siapa yang akan menjadi coach? Saya Bu. Oh, berarti Pak Ari akan menjadi coach dan Bu Grace akan menjadi coach. Benar itu? Betul Bu. Oke, jika Pak Ari dan Bu Grace sudah siap, waktu saya persilakan. Baik. Baik Bu Grace, untuk proses coaching kali ini saya izin menonton ya. Bagaimana kabarnya Bu Grace? Kebetulan saya baik, sehat Pak. Bapak sendiri gimana kabarnya? Baik juga Bu. Pagi ini Ibu Grace ingin membicarakan apa? Ya Pak, hari ini saya mau menyampaikan pilihan saya Pak tentang untuk pengendalian emosi saya secara pribadi sebagai guru supaya saya bisa menciptakan budaya positif di sekolah saya. Jadi saya merasa selama ini saya punya emosi yang tidak, jadi mungkin anak-anak saya tidak nyaman dengan saya seperti itu Pak. Baik, bisa Ibu ceritakan emosi yang meledak-ledak yang berislam itu seperti apa? Ya Pak, di kelas itu mungkin tanpa saya sadari ya Pak ya, saya sering marah-marah kepada anak-anak. Nah itu saya ketahui ketika ada anak-anak, beberapa anak tuh menyampaikan kepada saya, terus jangan sering marah-marah dong, seperti itu yang mereka sampaikan kepada saya.
saya tuh gimana ya Pak ya, tidak jengkel dengan anak-anak saya di kelas itu. Pokoknya ada saja hal-hal yang mereka lakukan itu yang melakukan seperti pelanggaran itu ya Pak ya, yang mereka lakukan. Misalnya mereka tidak tiket, atau sudah saya ingatkan buat PR, kita bisa mengirimkan PR-nya. Terus misalnya saya data suruh kita yang tiket datang lebih awal, Pak, kalau datang terlambat gitu, pas tiketnya datang terlambat, itu membuat saya jengkel Pak ya, karena itu sisi saya juga lelah ya Pak, nggak cuma mengajar anak-anak, kan kita sebagai guru punya administrasi juga, terus dengan tugas-tugas di rumah dan lain sebagainya, itu tentu saja juga sangat menunjuk emosi saya pas saya masih kelas. Menurut Ibu Grace, apa alasan mereka melakukan Apa ya Pak ya, saya jujur saja ya Pak ya, nggak tahu apakah mereka sedang perhatian dengan saya atau memang mereka sengaja melakukan hal itu atau tidak sengaja. Soalnya saya dulu pernah Pak menanyakan, tapi anak-anak itu diam seperti itu, karena beliau saya dia memang dulu diam tidak menjawab. Jadi ya saya sebenarnya kurang tahu sebenarnya kenapa mereka melakukan hal itu. Cuman ya akhirnya saya nggak mau langsung tanya lagi. Saya dapati mereka melakukan kesalahan, langsung saya marahi saja, saya langsung beritahu mana yang benar, karena kan saya pinginnya ya Pak ya, anak-anak itu melakukan sesuatu yang sesuai yang benar gitu ya Pak, untuk mereka menjadi lebih baik. Jadi kalau ditanya mereka malah diam ya Bu ya? Ya. Bagaimana cara Ibu untuk marah? Apakah dengan cara membentak, berteriak, atau mencecar anak-anak dengan pertanyaan-pertanyaan? Saya menjelaskan. Ya biasanya saya kalau marah itu ya itulah ya Pak ya, yang menasihati dengan suara yang tinggi kadang, tapi kalau sekali-kali saya jengkel ya saya kadang bentak anak-anak itu, jadinya mungkin mereka merasa sungkan sama saya karena saya langsung marahi mereka tepat saat itu juga seperti itu. Terus untuk respon siswa setelah Ibu marahi bagaimana? Responnya yang sangat kelihatan itu memang jelas takut ya Pak ya, mungkin ya itu juga yang secara tidak langsung saya harapkan gitu supaya mereka tuh jerah melakukan hal itu. Terus ada juga yang kadang ada yang saya baru melihat saya tuh sudah kabur duluan gitu Pak, belum saya sempat marah tapi sudah beliau sudah anak itu sudah kabur. Terus ada juga yang 1-2 anak langsung melakukan apa yang saya suruh, misalnya saya marahin karena buang sampahnya nih, ada yang langsung buang sampah, tapi ada juga yang pergi. Nah pokoknya tapi dari gerak dari mereka sih saya melihat mereka takut sama saya, kayak juga yang menjadi keluhan saya dirinya, saya jadi tidak dekat pulang. Jadi anak-anak merasa takut dan menjalankan tugas yang diberikan secara terpaksa gitu ya. Nah, setelah memarahi anak-anak, apakah siswa Ibu Grace itu sudah berubah menjadi seperti yang Ibu Grace inginkan? Enggak juga ya Pak ya, jujur aja ya itu ya Pak ya, enggak juga Pak, karena baru saya marahi sebentar pagi, siangnya sudah melakukan kesalahan lagi, misalnya kayak saya suruh mereka buang sampah pada tempatnya seperti itu, dan saya temui anak yang buang sampah, otomatis saya marahi ya Pak ya, karena saya sudah berkali-kali mengingatkan. Tapi siangnya sebentar diulangi lagi Pak, malah diam-diam lagi mereka melakukan hal itu. Mereka tuh supaya saya lihat aja, tapi kan intinya gini Pak, mereka tetap melakukan pelanggaran itu yang tidak sesuai dengan keinginan saya. Buat saya jengkel lah gitu Pak. Jadi anak-anak Ibu bukannya berubah ke arah yang lebih baik, malah secara diam-diam melakukan pelanggaran-pelanggaran baru, kesalahan-kesalahan baru gitu ya. Dari pengalaman Ibu tadi, apa yang Ibu tangkap dari dampak Ibu sering memarahi anak-anak? Ya saya tangkap dampaknya itu ya dampak yang anak-anak pertama menjadi takut sama saya, ya karena saya memarahi mereka ya, dan tidak membawa mereka ke dampak yang lebih positif lah ya, karena mereka tetap juga mengulangi hal yang saya sampaikan ke mereka itu. Terus kemudian kadang setelah saya menangani biasanya pas kerja belajar itu Pak ya, kalau pas saya marahi 1-2 anak itu suasana kelasnya dia suka nyaman ya, tapi mereka canggung seperti itu. Antara saya dan anak-anak saya masih dengan perasaan jengkel, mereka juga takut sama saya, jadi ya seperti itu Pak dampaknya. Nampaknya anak-anak mereka menjadi takut, suasana belajar jadi tidak nyaman, terus mereka cenderung lebih menghindar Ibu ya Pak. Kemudian dampak bagi Ibu sendiri apa? Ya jujur ya Pak ya, mengapa saya ingin sharing dengan Bapak soal ini, karena setiap saya marah itu saya merasakan energi saya habis gitu Pak. Kayak energi saya tuh udah kayak capek gitu, padahal ya cuma marah aja itu.
kayak energi saya sudah habis, saya mau ngapa-ngapain malas, mau ngajar, melanjutkan pelajaran juga saya malas, seperti itu Pak. Jadi perasaan itu sangat mengganggu sehingga membuat saya tidak bisa berpikir jernih seperti itu. Saya harus ngapain sekarang, anaknya mau saya apain atau seperti itu. Namun sebenarnya saya gini Pak, saya tidak ada perasaan membenci anak Pak ya. Saya sebenarnya sayang dengan mereka. Makanya saya ingin setiap mereka melakukan kesalahan, yang mereka itu berubah gitu loh Pak. Dan saya itu memarah mereka ya. Jadi saya mengharapkan mereka itu menjadi anak saya yang semakin baik lagi. Ya saya sadar mungkin salah saya salah. Baik, saya di sini memahami perasaan yang pasti ingin anak didik kita itu menjadi semakin baik. Tadi Ibu sudah sampaikan bahwa Ibu selama ini salah, jadi merasa bersalah. Lalu menurut Chris itu idealnya bagaimana sih proses disiplin anak agar efektif dan menjadi pengaruh positif bagi anak ke depan? Setelah saya lakukan Pak ya, mungkin hal yang positif yang efektif bagi diri saya sendiri supaya saya harus bisa mengendalikan diri saya dulu, khususnya untuk emosi saya. Karena tadi kan yang seperti saya ceritakan itu Pak ya, saya mau marah-marah bagaimana juga tidak berubah gitu. Jadinya saya ingin bisa mengontrol emosi saya, diri saya, dan kemudian akhirnya bisa anak-anak itu bisa dekat sama saya seperti itu. Kalau saya tanya ada apa tuh mereka mau menjawab, karena selama ini kan diam Pak. Kalau saya tanya ya karena takut mungkin itu Pak ya. Jadi ya saya ingin dekat dengan anak-anak, anak terbuka sama saya seperti itu. Baik Bu, jadi Ibu merasa harus lebih dapat mengontrol emosi sebelum Ibu melakukan tindakan pada anak-anak. Kira-kira ada ide nggak yang ada dalam pikiran Chris untuk dapat mengatasi masalah? Ya Pak, sebenarnya secara bertahap yang mungkin tidak bisa langsung saya bisa mengendalikan atau mengontrol emosi saya. Saya ingin secara bertahap bisa lebih mengontrol diri saya. Kebetulan kemarin saya dapat satu pembelajaran tentang kompetensi sosial emosi ya Pak ya, tentang menggunakan teknik stop itu. Nah saya ingin sekali setidaknya saya menggunakan atau menerapkan teknik itu sebelum saya berkata-kata kepada anak-anak atau mendapati pelanggaran. Saya menggunakan teknik stop dulu. Terus kemudian yang kedua saya ingin banyak belajar tentang bagaimana caranya mendisiplin anak dengan baik, dengan solusi yang baik seperti apa untuk anak-anak itu. Jadi nggak melakukannya itu karena takut gitu loh Pak, tapi dengan kesadaran dia sendiri. Ada rencana lain yang akan Chris lakukan? Ada ya Pak ya, mungkin juga tadi saya sampaikan Pak ya, saya kelelahan itu juga membuat emosi ternyata ya. Jadi saya ingin mengatur waktu dengan baik Pak antara tugas saya di rumah, tugas saya di sekolah, dan waktu mengajar saya. Jadi saya ingin mengatur supaya saya tidak mudah lelah ya, paling tidak pas jam istirahat tuh saya gunakan untuk istirahat dulu Pak. Terus bagaimana jangka waktu rencana pelaksanaannya? Ya Pak, untuk jangka waktu pelaksanaannya saya mengambil dari hal-hal simpel juga aja sih Pak. Misalnya waktu jam istirahat kan jujur saja ya Pak ya, selama ini jam istirahat itu saya gunakan untuk mengerjakan hal-hal lain kayak administrasi, tugas-tugas, bahkan tugas kalau ada tugas di rumah atau di luar sekolah itu saya pakai untuk mengerjakan gitu supaya cepat selesai. Nah, tapi di sini saya ingin menggunakan jam istirahat saya dengan baik, entah itu ngobrol dengan rekan kerja saya di sekolah, atau saya pakai kantin, atau bahkan bertemu dengan anak-anak berinteraksi seperti itu Pak. Jadi saya ingin memaksimalkan waktu istirahat itu untuk melakukan pendekatan kepada anak-anak ya, sebenarnya juga untuk refreshing pikiran dan emosi saya sendiri. Menurut Ibu Chris ya, apa ukuran keberhasilan Ibu untuk rencana ini? Menurut saya ukuran keberhasilan saya itu kalau saya bisa dekat dengan anak-anak itu, pertamanya ada kedekatan antara saya dengan anak-anak di kelas. Terus anak-anak tidak takut menyampaikan alasan-alasan mereka melakukan pelanggaran di dalam kelas misalnya seperti ini. Dan yang sudah pasti kelihatan itu kalau seandainya di kelas saya itu semakin menurun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan kepada anak. Jadi sudah mulai ada timbul behavior di kelas saya. Untuk komitmen Ibu setelah melakukan pencegahan ini? Saya tadi yang pertama sudah saya sampaikan, saya menerapkan teknik stop yang tadi. Walaupun tidak langsung pasti bisa, tapi secara bertahap saya melakukannya. Terus yang kedua, saya mau lebih banyak belajar tentang cara mendisiplin anak.
benar ya, yang bisa menimbulkan budaya positif. Dan yang ketiga, saya ingin memanfaatkan jam istirahat saya dengan baik di dalam sekolah. Jika ada orang yang dapat membantu, kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga? Ya, kebetulan saya punya rekan yang dekat dengan saya di sekolah, dan sebenarnya beliau juga tahu tentang keluh kesah saya. Mungkin setelah rezeki ini beliau juga bisa menjadi partner saya untuk mengantar saya ketika di sekolah. Dan tentunya ibu kepala sekolah ya. Kira-kira apa nih Bu Des akan menjalankan? Saya ingin menjalankannya segera mungkin Pak, karena saya tidak mau lama-lama berlelah dengan pengendalian emosi saya. Jadi mungkin setelah coaching, mungkin besok saya sudah mau menerapkan itu Pak. Baik Bu Des, senang rasanya mendengar apa yang Ibu sampaikan. Jadi akhirnya Ibu, apa yang menjadi kesimpulan Ibu setelah melakukan coaching kita? Kesimpulan saya ya Pak ya, tadi tentang keluh kesah saya tentang cara saya mengelola emosi yang kurang benar sehingga menciptakan budaya yang kurang baik dalam di kelas saya, khususnya anak-anak jadi takut sama saya. Namun setelah sesi coaching hari ini, saya bersyukur Pak, ternyata ada hal yang bisa saya lakukan untuk berubah itu. Selanjutnya tadi seperti banyak explore, terus saya juga bisa memanfaatkan waktu istirahat saya dengan baik untuk bisa berinteraksi dengan rekan guru maupun anak-anak saya, atau sekedar bersantai seperti itu Pak. Terus saya juga melalui coaching hari ini, jadi saya menyadarkan saya harus masih banyak belajar Pak untuk mengisi anak-anak. Terima kasih sudah berbicara hari ini. Semoga dengan coaching kali ini bisa dapat menemukan potensi-potensi yang ada untuk pengembangan diri sebagai guru. Ya, saya juga berterima kasih Bapak sudah mengangkat kisah saya. Siap. Baik Pak Ari, apakah sudah selesai melaksanakan praktik coaching? Sudah. Kelihatannya Pak Ari tegang sekali. Coba lebih rileks dulu. Ya tadi agak tegang sih Bu, tapi setelah selesai melakukan coaching jadi plong tuh rasanya. Oke, berarti sudah lega dan sudah vlog ya Pak Ari ya. Bagaimana tadi proses coachingnya? Apakah sudah berjalan lancar Pak Ari? Lancar dan luar biasa Bu, tegangan ini jadi sedikit berkurang setelah melakukan coaching. Bagus sekali Pak Ari. Jadi Pak Ari tadi sudah melaksanakan proses coaching bersama dengan Bu Grace. Sebelumnya saya ingin menanyakan, apakah boleh saya bertanya sesuatu tentang? Ya boleh. Jadi yang pertama, apa saja yang sudah Pak Ari lakukan dalam proses coaching tadi yang menjadi indikator pencapaian pengembangan yang Pak Ari inginkan? Dalam proses coaching tadi dengan Ibu Grace, saya sudah menjalankan alur di antaranya itu dalam hal kita ada menanyakan tujuan, lalu mengidentifikasi permasalahan, terus menanyakan rencana yang akan dilakukan, terus yang terakhir menanyakan tanggung jawab ya, tanggung jawab yang akan dicapai dalam pernikahan tersebut. Selain itu juga saya sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, di mana dalam pertanyaan-pertanyaan berbobot tersebut dapat mengarahkan coach untuk dapat menemukan solusi atas permasalahan. Selain itu, saya juga di sini sudah belajar mendengarkan aktif. Jadi dengan mendengarkan aktif yang dulunya mungkin agak kurang dalam mendengarkan, sekarang saya lebih fokus dalam mendengarkan. Seperti itu. Luar biasa sekali Pak Ari ya. Betul apa yang disampaikan Pak Ari. Jadi catatan kecil saya pun juga seperti itu. Jadi tadi sudah terlaksana proses coaching yang saya lihat sudah luar biasa dan sudah berjalan sesuai dengan alur kita. Terus kemudian juga dari segi kompetensi coachingnya juga sudah terlihat dengan baik, di mana Pak Ari sudah berada pada kehadiran penuh. Terus terlihat juga gerakan tubuhnya Pak Ari pada saat proses coaching. Jadi ada suara-suara kecil yang Pak Ari sampaikan tadi, dan juga keluar gerakan-gerakan seperti mengangguk. Pak Ari juga mengatakan ya betul, atau juga dengan tekad seperti itu sudah membuktikan bahwa Pak Ari itu sudah berada pada kehadiran penuh. Dan kemudian juga Pak Ari sudah mendengar dengan aktif yang di mana terlihat itu Pak kemudian juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dalam proses coaching yang Pak Ari lakukan tadi. Mendengarkan aktif tadi
saya lihat juga coach juga sudah menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Nah, jadi Pak Ari, setelah Pak Ari melaksanakan proses coaching, kira-kira kompetensi apa yang ingin Pak Ari kembangkan ke depannya jika Pak Ari melaksanakan proses coaching seperti ini lagi? Nah, jadi untuk kegiatan coaching seperti ini kan baru pertama kali ya. Tapi sebelumnya sudah pernah kita melakukannya, cuman sekarang jadi lebih terarah. Nah, jadi nanti saya akan mengembangkan ini dan lebih banyak belajar bagaimana caranya melakukan kegiatan coaching ini agar nantinya kegiatan coaching ini dapat berjalan dengan baik. Jadi saya akan lebih banyak berlatih dengan menerapkan coaching dengan alur kita dan mungkin menonton referensi video-video yang ada di YouTube, supaya dengan cara melakukan coaching dengan baik itu bisa menjadi coach dan coach yang baik itu seperti apa. Kira-kira seperti itu. Luar biasa rencananya Pak Ari ya. Semoga ini bisa diimplementasikan ke depannya, baik itu di sekolahnya Pak Ari atau juga dengan teman-teman lainnya yang mungkin saat itu menghadapi masalah. Jadi Pak Ari tadi kan sudah melaksanakan proses coaching ini dengan baik, mungkin sampai ketemu di lain waktu, dan saya akhiri dengan Pak Santi. Selamat pagi Bu Citra. Selamat pagi. Saya sangat senang sekali bertemu Bu Citra hari ini ya. Hari ini kita akan membicarakan tentang peningkatan keterampilan coaching dari Ibu Citra. Nah, saya ingin memberikan dukungan kepada Ibu bagaimana saya dapat membantu Bapak ada Ibu Citra untuk melakukan kegiatan coaching. Saya dalam kemampuan saya di saat langsung mendengarkan aktif dan juga bermakna untuk baik, Citra, saya akan menghubungi Bu Citra dalam ini. Ada beberapa hal yang Bu yang saya sampaikan kepada Bu Citra. Baik Bu, yang mau sampaikan adalah pada hari ini ada beberapa hal yang saya amati ya Bu dari proses coaching yang akan Ibu Citra lakukan hari ini. Yang pertama itu apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah menggunakan pertanyaan yang berbobot dan terbuka pada coach yang nanti Ibu akan coaching hari ini. Kemudian apakah Ibu juga mendengarkan respon dari coach Ibu dengan baik dan menjawab atau meresponnya sesuai dengan alur kita tadi. Kemudian jangan lupa Ibu harus juga menyesuaikan dan dengan prinsip coaching ya. Di antaranya tentang kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi yang ada dalam diri. Apakah Ibu sudah bersedia untuk demonstrasi hari ini? Ya, saya harap Ibu Citra dapat memperhatikan cara yang dengan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang bermakna dia. Kemudian saya juga sudah mencatat tadi yang sudah disampaikan, bagaimana menurut Ibu sejauh mana tingkat kemampuan Ibu dalam hal ini? Saya percaya peningkatan dalam aktif dan menuliskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya ingin yakin bisa lebih membimbing murid dalam pembelajaran. Baik Bu, berarti ada dua hal yang ingin Ibu kembangkan ya, kompetensi yang Ibu kembangkan yaitu ingin mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Nah, untuk itu sesuai dengan yang ingin Ibu kembangkan, saya sudah menyiapkan video penilaiannya untuk Citra. Mungkin Citra bisa melihatnya. Ya, tentu dalam penilaian ini Ibu diminta bisa mendengarkan coach dengan baik, kemudian Ibu juga harus menghindari judgement kepada coach Ibu atau melabeli, dan kemudian juga mengaitkan jangan sampai kaitkan dengan pengalaman pribadi coach terakhir. Kemudian yang untuk mengajukan pertanyaan berbobotnya, Ibu juga harus mendengarkan dengan baik dan juga membentuk pertanyaan sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach tadi. Kemudian juga membuat pertanyaan yang terbuka dalam pertanyaan. Nah, itu seperti itu rubrik penilaian yang nanti akan saya gunakan untuk mengobservasi Ibu Citra. Ya baik Ibu Citra, apa harapan Ibu kemudian
kegiatan observasi. Mungkin saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu teman-teman saya, khususnya dalam menerapkan pikir dan melakukan berkelanjutan. Baik itu Citra, saya sudah mencatatnya. Terus kita akan langsung melangsungkan kegiatan observasi. Ibu Citra akan meng-coaching ya, melakukan coaching untuk saya silakan, dan nanti saya akan menemani Ibu Citra di sini. Terima kasih Bu. Kalau pagi Citra, kita akan melaksanakan proses coaching. Saya mau selama proses coaching ini saya akan melakukan pengembangan Ya, Ibu Citra. gimana kabar ini? Kabar saya baik. Ibu Citra bagaimana? Kabar saya sehat dan baik. Ini mau kenal saya kira-kira ada apa nih? Begini Bu Citra, saya ingin sharing sedikit dengan Bu Citra. Saya lagi tahu Bu Citra. Oh, jadi tadi Dewi itu dari masa tidak nyaman ya. Kira-kira mau boleh apa sih dan apa yang jadi dapat dari obrolan? Dari obrolan ini saya ingin mendapatkan solusi Bu Citra dari kendala yang saya hadapi. Begini Bu Citra, minggu depan saya mau disupervisi oleh kepala sekolah saya. Tapi tidak tahu kenapa saya merasa takut dan merasa terbebani oleh supervisi ini Bu Citra. Karena jam pelajaran bahasa Indonesia itu kan terlalu banyak ya Bu Citra ya, 3 jam pelajaran. Kepala sekolah saya akan mensupervisi saya ketika mengajar dan saya merasa itu terlalu lama Bu Citra. Jadi saya merasa tidak bisa mengikuti itu, dan setiap malamnya saya selalu terbayang dan takut tidak bisa mengikuti kegiatan supervisi begitu Bu Citra. Jadi Bu ini tuh merasa takut disupervisi oleh kepala sekolah ya? Iya Bu Citra. Mungkin bisa diceritakan lebih lanjut nggak Bu? Hal-hal apa yang bisa yang membuat Bu ini itu sampai merasa takut pada supervisi? Bu Citra, saya merasa berhubung dan tidak percaya diri jika ada orang lain yang ikut ketika saya mengajar nanti di kelas. Jadi saya takut malah jika ada kekurangan yang saya punya dari saya mengajar di kelas gitu. Menurut Bu ini apa yang bisa dilakukan mengatasi Mungkin saya harus menyiapkan terlebih dahulu rancangan pembelajaran saya. ada lagi Bu ya? Mungkin sebelum supervisi dilaksanakan, saya harus menciptakan suasana yang nyaman baik untuk diri saya sendiri dan diri saya sendiri dengan melakukan teknik stop. Saya juga bisa mencari referensi yang bisa membantu saya mengikuti supervisi akademi dengan baik. Citra baik itu dari media cetak atau media digital, agar saya lebih percaya diri lagi ketika mengikuti kegiatan supervisi oleh kepala sekolah. Saya mungkin harus menyiapkan media pembelajaran yang menarik agar bisa menarik respon siswa. Mungkin seperti itu Bu Citra. Oke, saya sampaikan dengan dia. Kira-kira ada hal lain nggak yang Ibu lakukan? Lagi ya Bu Citra ya. Oh iya Bu, mungkin saya harus mengikuti supervisi terlebih dahulu bersama Bapak Kepala Sekolah agar mendapat solusi dari kemungkinan kendala-kendala yang saya hadapi nanti di kelas. Kebiasaan yang bisa kita miliki kelas supervisi dulu ya. Oke, kapan kira-kira ini mulai Saya rasa sekarang saja Bu Citra, saya semangat ini agar
rasa percaya diri saya bisa terbangun dengan lebih baik, dan saya akan menyiapkan media pembelajaran, mencari referensi-referensi yang dapat membantu saya nanti untuk mengikuti supervisi yang dilaksanakan oleh kepala sekolah dan yang saya ikuti. Aku ini bagaimana saya mengetahui progres yang sudah dilakukan. Mungkin minggu depan saya sharing lagi kepada Bu Citra ya, kalau Bu Citra S10 ya. Oke Bu Yeni, semakin Bu Yeni ya, Bu Yeni tidak merasa kita sudah ngobrol banyak. Kira-kira dari obrolan kita hari ini apa yang dapat Ibu sampaikan? Dari obrolan hari ini saya dapat menyimpulkan bahwa saya harus membangun rasa percaya diri saya dengan baik, menyiapkan segala perangkat yang saya perlukan untuk supervisi nanti, setiap pelajaran, dan mencari referensi-referensi yang dapat membantu saya nanti. Jadi, terima kasih sudah mau berbagi cerita dengan saya. Semoga kegiatan supervisi yang akan diikuti itu berjalan dengan lancar ya. Ya, terima kasih Bu Citra ya. Saya balik ke ruang guru dulu ya Bu. Terima kasih Bu. Selamat. Selamat pagi Bu Citra. Ya, terima kasih telah menyediakan waktunya ya untuk kita kembali berbicara. Nah, saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Nah, bagaimana Ibu menilai performa Ibu dalam kompetensi tersebut? Mungkin menurut saya penilaian dari saya itu saya merasa sudah melakukan dengan baik kompetensi yang Baik, apa yang membuat Ibu Citra merasa demikian? saya merasa itu saya sudah mampu mendengarkan dengan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga itu Baik Bu Citra, tadi itu hasil pengamatan dari Ibu Citra sendiri deh. Apakah boleh saya berbagi hasil pengamatan dari saya? Ya, saya melihat bahwa Ibu juga telah melakukan dengan baik ya, baik itu dalam mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan standar yang tadi kita rujuk ya. Ditambah lagi Ibu juga sudah melaksanakan sesuai dengan LTILA, kemudian juga Ibu sudah membantu coaching menemukan potensi-potensi diri ya, sehingga permasalahan ini bisa dipecahkan dengan baik. Nah, bagaimana pendapat Ibu tentang saya senang mendengar sama-sama Ibu, tapi namun demikian ada beberapa hal yang mau saya sampaikan sehubungan diperlukannya peningkatan atau pengembangan diri dari Bu Citra, di mana pada saat saya tadi observasi saya melihat di bagian identifikasi Ibu Citra sebenarnya masih bisa mengembangkan lagi dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka sehingga bisa menemukan lebih banyak lagi potensi dari coaching Ibu tadi ya. Nah, dari hal ini, dari pandangan saya ini menurut Bu Citra bagaimana? Saya mengerti mungkin saya masih banyak harus belajar dan berusaha untuk meningkatkan hal yang belum Dari diskusi kita hari ini, apa langkah konkret yang mau Ibu Citra ambil untuk meningkatkan performa gimana ya? Mungkin saya berencana untuk melakukan latihan yang lebih intensif lagi dan juga mendengarkan aktif serta merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif lagi. Itu adalah langkah yang sangat baik Ibu Citra, dan saya juga merasa luar biasa tadi melihat praktik coaching yang sudah Ibu Citra lakukan. Dan yang terakhir Ibu, apa yang Ibu peroleh dari proses itu? Mungkin yang saya peroleh itu saya merasa lebih memahami area mana yang saya perlu berkembang, dan saya juga berterima kasih kepada Ibu atas bimbingan dan juga umpan balik yang telah diberikan. Sama-sama Bu Citra, saya juga sangat senang sekali dapat melewati proses ini dan melihat keterampilan coaching Ibu, dan saya berharap Ibu ke depannya bisa semakin baik lagi performanya dan tetap semangat Ibu Citra dalam menjadi dari ke depan. Semoga kita nanti bisa bertemu di kesempatan selanjutnya Ibu Citra.
Ibu, terima kasih. Sama-sama, Bu. Selamat siang Ibu Grace. Selamat siang Pak Ari. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Puji Tuhan, kabar saya baik. Bapak bagaimana dengan hari ini? Saya juga baik Bu. Oh iya, Ibu Grace nanti kan akan melakukan proses kucing ya. Oke, sebelum melakukan proses kucing, ada sedikit yang ingin saya bicarakan. Apakah boleh? Boleh Pak. Nanti pada saat kucing, antara coach dan kucing itu akan saya amati. Nanti apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian kucing, seperti di sana ada apakah ibu sudah sesuai dengan alur cerita atau belum, kemudian apakah ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kucing, dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari kucing apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang ibu sampaikan. Dan jangan lupa, ibu harus sesuaikan juga dengan prinsip kucing. Karena dalam prinsip kucing itu ada kemitraan, proses berpikir kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Sebelum proses observasi kali ini, ada sedikit yang ingin saya tanyakan, boleh Bu? Boleh Pak. Pertama, kompetensi apa yang ingin ibu kembangkan dalam proses kucing kali ini? Baik Pak, ini saya ini tiga kompetensi yang saya kembangkan. Pertama, di dalam buku saya, yang kedua melatih diri untuk berpikir secara aktif, dan yang ketiga saya menentukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, Ibu Grace ingin mengembangkan tiga kompetensi itu ya. Antaranya itu kehadiran profesor, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan. Di antara ketiga kompetensi itu kira-kira mana yang lebih spesifik yang ingin ibu kembangkan untuk ibu lakukan observasi? Ada dua hal Pak yang ingin saya kembangkan secara spesifik. Yang pertama itu yang aktif dan memberikan atau mengajukan pertanyaan yang menjawab pada kucing. Jadi di sini ibu ada dua kompetensi yang ingin dikembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira indikator pencapaiannya itu apa Ibu? Indikator pencapaian yang saya harapkan ini coach itu bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Baik Ibu Grace, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Sekarang silakan Ibu Grace melakukan proses kucing bersama kucing dengan sebaik-baiknya, dan nanti saya akan bertemu kembali dengan Ibu Grace setelah proses kucing ini untuk kita ngobrol-ngobrol. Ya Pak, terima kasih Pak. Selamat siang, Bu Grace. Selamat siang Ibu Citra. Apa kabarnya hari ini Bu? Agak kurang baik sih Bu. Ya Ibu, saya lihat Ibu Citra agak murung nih. Kalau saya perhatikan ada masalah apa ya Bu Citra? Mungkin ada bisa saya bantu. Ya Bu, Ibu kira-kira keberatan tidak siang hari ini? Saya ingin berbicara sedikit dengan Ibu. Oh, tentu saja tidak Bu Citra. Saya malah senang kalau Bu Citra mau berbagi dengan saya. Kalau Ibu waktu saya mau curhat, tapi ini bukan waktu yang sama. Ya, saya persilakan Bu Citra. Saya punya waktu untuk mendengarkan Bu Citra ceritanya Bu Citra sekarang. Begini Bu, saya bingung ya mulainya dari mana. Coba diceritakan dulu Bu Citra yang Ibu rasakan sekarang itu apa. Saya ini masih bingung Bu, penilaian akhir semester ini kan sudah mau berjalan minggu depan. Nah, ada satu siswa saya, Reva namanya, itu jarang sekali masuk ke sekolah. Bisa Bu Citra ceritakan lebih detail lagi cerita tentang Reva ini Bu? Reva itu jarang ke sekolah tanpa ada alasan yang jelas Bu. Jadi saya khawatir kalau dia ketinggalan pelajaran dan tidak bisa mengikuti pelajaran berikutnya Bu. Baik Bu, sebelumnya menurut Bu Citra pembicaraan kita ini tujuan
saya ingin curhat kepada Bu Grace untuk mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan saya ini, Bu. Ya, Bu Citra. Mudah-mudahan dengan pertemuan hari ini kita benar-benar bisa menemukan solusi yang baik ya dari permasalahan yang sedang dihadapi. Ya, silakan Bu, dilanjutkan ceritanya. Terus terang ya Bu ya, saya kepikiran terus sama siswa saya ini yang jarang masuk ke sekolah. Oke, kalau Ibu mau alasan Reva kenapa dia jarang sekolah? Kemarin kan dia sekolah, itu sempat saya tanyakan kenapa hari Senin dia ke sekolah. Dia bilang karena dia sakit. Terus kalau seperti itu hambatan Ibu untuk membuat siswa tersebut masuk sekolah itu apa jadinya? Nah, itu dia masalahnya Bu Grace. Untuk memastikan hal tersebut benar apa tidaknya, saya dapat melakukan home visit. Ternyata Reva tidak sakit, Bu, tapi dia menjaga adiknya yang masih kecil karena ibunya sedang sakit dan ayahnya sedang bekerja, Bu. Oh, jadi si Reva ini tidak sekolah karena merawat adiknya, seperti itu ya, yang masih kecil. Ya, kasihan juga ya Bu ya, kalau saya mendengar hal ini juga saya juga merasa sedih. Lalu menurut pendapatnya Ibu Citra terkait hal ini itu bagaimana? Ya sih Bu, kasihan banget si Reva itu. Saya lihat memang kondisinya sangat membutuhkan dia untuk merawat adiknya dan juga merawat ibunya. Baik Bu Citra, menurut Bu Citra, mana yang menjadi prioritas yang pertama jika Bu Citra di posisi Reva? Ya, jadi kita posisikan Bu Citra di Reva, kemudian kira-kira mana yang lebih prioritas, sekolah atau harus merawat adik? Keduanya sangat penting ya Bu. Di lain sisi Reva harus sekolah. Terus karena saya tanya Reva ini memang ingin bersekolah, namun di sisi lain dia juga dalam keadaan dia harus menjaga adiknya karena tidak ada orang di rumah. Memang betul Bu, Reva dihadapi dengan keadaan yang sangat sulit ya. Tetapi jika seperti itu, kira-kira apa yang bisa Bu Citra lakukan untuk melakukan itu? Saya akan menemui orang tuanya lagi untuk mencoba membicarakan hal ini mungkin Bu. Terus kalau bisa murid tadi itu masuk setiap hari, mungkin dia bisa membawa adiknya ke sekolah Bu. Apa bisa seperti itu ya Bu ya, belajar dan membawa adik tanpa ganggu teman-teman? Bisa mungkin Bu, nanti mungkin justru teman-temannya akan membantu menjaga adiknya si Reva ini Bu. Oke, jadi Bu Citra mungkin bisa dibantu dengan teman-temannya itu untuk menjaga adiknya di sekolah seperti apa ya. Nah, kalau diskalakan dari 1 sampai 10, seberapa yakin Bu Citra bahwa itu akan berjalan dengan efektif seperti yang Ibu Citra harapkan? Mungkin karena saya belum mencobanya Bu ya, jadi saya merasa itu masih ada di nilai 6. Tapi nanti setelah saya melihat Reva mengajak adiknya ke sekolah, mudah-mudahan itu bisa menjadi skala 9 atau 10 ya Bu ya. Itu bagus sekali Bu Citra ya. Selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah membicarakan semua itu dengan orang tua? Mungkin saya akan segera menemui orang tuanya untuk membicarakan dan berusaha memberikan materi yang kemarin-kemarin dia ketinggalan. Atau mungkin saya melakukan pemberian materi dengan cara daring mungkin Bu. Biar bisa yang dia bisa mempelajarinya itu di rumah, sehingga dia tidak ketinggalan pelajaran-pelajaran itu di rumah. Baik Bu Citra, aku mungkin pasti Bu Citra nanti akan mempunyai pembahasan. Kira-kira siapa yang bisa Bu Citra ajak untuk terlibat bantu Bu Citra? Saya mungkin akan melibatkan teman-temannya di kelas 5 juga bekerja sama dengan orang tuanya di rumah juga. Ya Bu, ya bagus sekali. Memang harusnya seperti itu ya. Sudah menemukan solusi yang setidaknya sudah ada mulai menemukan solusi untuk si Reva ini. Jadi dia tidak baik kembali menangkan. Terima kasih Bu sudah mendengarkan cerita saya. Sekarang saya jadi mengetahui apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah saya ini Bu. Ya, semangat Bu Citra, pasti Bu Citra bisa menyelesaikan masalah ini ya, dan harapan saya si Reva juga bisa kembali mengikuti pelajaran dengan Bu Citra ya. Ya, terima kasih Bu. Sekarang saya sudah agak lega dan tidak merasa terbebani lagi. Jangan bosan-bosan ya nanti Bu kalau saya tiba-tiba mengganggu waktunya Ibu Grace dan juga
Jangan bosan juga mendengarkan keluh kesah saya apabila nanti pada saat proses pembelajaran mengalami masalah-masalah. Terima kasih Bu Grace, sampai jumpa di lain waktu. Ya, sama-sama Ibu, saya juga senang mendengar ceritanya Bu Citra dan harapan kedepannya kita bisa terus berbagi ya Bu ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Gitu. Baik, Bu Grace, bagaimana tadi hasil proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Puji Tuhan, saya senang Pak karena bisa berjalan dengan baik. Nah, setelah melakukan observasi bersama kunci tadi, ada sedikit pertanyaan yang ya, yang akan saya ajukan ke Ibu. Ya, baik Pak, silakan. Kira-kira apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching terkait dengan indikator pencapaian yang sudah yang Ibu inginkan tadi? Ya, tadi selama saya melakukan proses coaching, tadi saya sudah melakukannya sudah sesuai dengan produk kita ya Pak ya. Yaitu tadi saya di awal saya menanyakan tujuan Ibu Citra, kemudian saya juga melakukan identifikasi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka, kemudian juga saya mencapai rencana aksi dan kami tadi bertanggung jawab. Saya juga tadi menggali dari kompetensi coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya Pak. Baik. Jadi Bu Grace tadi sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur Citra. Nah, sesuai dengan yang saya amati tadi berdasarkan proses coaching tadi yang Bu Grace lakukan, saya Bu Grace tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Citra, yaitu sudah menanyakan tujuan coaching, kemudian juga sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada coaching, kemudian Bu Grace juga sudah mengharapkan coaching untuk mencari rencana aksi untuk tindakan apa yang harus dilakukan pada saat menghadapi permasalahan tersebut. Dan juga Bu Grace berhasil menemukan rasa tanggung jawab pada diri Kuci agar rencana aksi yang akan dilakukan itu berjalan. Oke, saya tadi juga sudah mendengar percakapan yang Bu Grace lakukan dengan Kuci. Ibu sudah fokus terhadap Kuci, artinya di situ Ibu sudah ada present ya, kehadiran penuh. Kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif dan tentunya Bu Grace tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Kuci. Luar biasa sekali apa yang Bu Grace tadi berikan untuk proses coaching hari ini. Semoga Ibu diberi pelajaran dan kemudahan dalam proses coaching. Baik, terima kasih Pak. Saya juga senang mendengar dari Bapak hari ini. Oh iya, satu lagi Bu. Untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin Bu Grace kembangkan berdasarkan coaching pada kali ini? Ya Pak, yang ingin saya kembangkan kompetensi ini khususnya dalam mendalami pemahaman saya tentang alur cerita ini ya Pak ya, untuk melakukan coaching agar di proses coaching berikutnya saya bisa menjadi lebih baik. Baik, luar biasa sekali Bu Grace. Jadi Ibu akan mendalami lagi pemahaman-pemahaman Ibu mengenai alur cerita sehingga supaya lebih baik lagi ke depannya. Baik, terima kasih Bu Grace telah melakukan sesi tanya jawab ini dan sudah melakukan observasi melalui coaching dengan alur cerita. Saya akhiri percakapan ini dan terima kasih atas kesempatan. Senang bisa berdiskusi dengan Ibu Grace. Terima kasih juga Pak sudah mengobservasi saya hari ini.